kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, di mana video tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara memanajemen bandwidth menggunakan Quitree. Nah, jadi di dalam video kali ini saya akan menggunakan perangkat mikrotik, di mana di dalam perangkat ini atau di router mikrotik ini yang akan saya jadikan port sebagai penghubung router ini ke internet adalah menggunakan port 13. Kemudian untuk yang ke klien adalah port 10. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dimana nantinya dalam video ini saya akan melakukan seperti yang saya katakan tadi, yaitu membagi bandwidth untuk kecepatan yang digunakan oleh si kliennya seperti apa. Nah, dalam video ini saya tidak menggunakan yang namanya simple key, melainkan saya menggunakan Quitree. Di mana Quitree ini untuk konfigurasinya itu membutuhkan kombinasi antara Queue dan firewall mangle. Nah, di mana firewall mangle-nya ini nanti digunakan untuk mengatur traffic download dan traffic uploadnya, sedangkan untuk Quitree-nya itu digunakan untuk membagi atau membatasi bandwidth yang bisa digunakan oleh si klien. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya? Baiklah, kita langsung ke video berikut ini. Oke, baiklah, untuk melakukan yang namanya manajemen bandwidth menggunakan Quitree, kita bisa menggunakan menu Queue ya. Nah, sama seperti ketika kita mau melakukan manajemen bandwidth menggunakan simple key. Nah, hanya saja untuk simple key dan Quitree ini berbedanya di bagian konfigurasinya, di mana simple key itu lebih simpel untuk konfigurasinya karena kita hanya menggunakan satu menu saja, yaitu pada Queue. Nah, tepatnya pada menu simple key. Nah, akan tetapi di video kali ini yang akan saya bahas menggunakan Quitree. Nah, Quitree sendiri ini untuk melakukan yang namanya manajemen bandwidth dibutuhkan yang namanya firewall mangle ya. Jadi membutuhkan yang namanya firewall mangle, di mana nantinya firewall mangle ini akan kita buat dua konfigurasi, yaitu mangle traffic untuk download dan mangle traffic untuk upload. Dimana untuk IP-nya nanti, untuk IP targetnya itu kita gunakan adalah IP si klien, entahkah itu tujuan IP ataupun asal IP-nya. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan untuk melakukan manajemen bandwidth menggunakan Quitree, kita bisa membuat yang namanya mangle traffic terlebih dahulu. Di mana mangle traffic seperti saya katakan tadi ada dua. Mangle traffic ini meliputi untuk mangle traffic download dan uploadnya. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Kita tinggal menambahkan konfigurasi pada menu IP firewall. Nah, di mana di sini nanti akan terdapat satu menu lagi yang namanya mangle. Nah, setelah itu kita menambahkan konfigurasi pada bagian mangle ini dengan cara mengklik tambah. Kemudian untuk bagian chainnya ini kita akan gunakan adalah forward. Kenapa harus menggunakan forward? Karena yang akan kita manajemen ini adalah kecepatan data yang keluar atau masuk melalui router kita menuju ke klien, ke publik, atau dari publik menuju ke klien. Nah, selanjutnya yang harus kita konfigurasi lagi adalah bagian DST address atau SRC addressnya, atau biasanya kalau kita baca panjang itu source address dan destination address. Nah, di mana di sini kita harus menentukan dulu kita mau membuat mangle traffic untuk apa dulu. Kalau kita mau membuat mangle traffic untuk download, maka yang kita akan isi itu pada bagian
DST address. Sedangkan kalau kita mau membuat manual traffic untuk upload, maka yang harus kita isi itu adalah bagian source address-nya. Nah, di mana kita mendapatkan isi atau dari mana kita mendapatkan alamat yang akan kita masukkan di source address ataupun di destination address ini. Nah, di sini alamat IP atau alamat address yang akan kita masukkan adalah alamat address dari kliennya. Nah, contoh di sini di router yang saya gunakan sekarang itu sudah ada settingan internet gateway-nya, sehingga di sini sudah ada IP untuk jaringan lokal. Perhatikan di bagian ini untuk jaringan lokalnya saya menggunakan IP 22.10.96.1, di mana networknya itu adalah bisa dilihat di sini yaitu 22.10.96.0. Nah, selanjutnya yang kita masukkan ke sini itu tergantung dari kitanya lagi ya, atau tergantung dari diri kita lagi. Kita mau memanajemeni berdasarkan network atau berdasarkan IP dari setiap kliennya. Nah, akan tetapi dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memanajemen bandwidth berdasarkan networknya ya. Maka dari situ saya akan ambil network dari address ini dan saya masukkan ke bagian destination. Karena yang akan saya buat ini adalah manual traffic untuk download. Maka dari itu saya akan masukkan networknya seperti ini, 22.10.96.0/24. Nah, ini kita sesuaikan dengan CDR dari IP yang kita gunakan di jaringan lokal yang kita miliki. Nah, setelah kita selesai menyeting di bagian general ini, maka kita lanjut ke bagian action-nya. Nah, di bagian action ini kita mengkonfigurasi yang namanya bagian action, di mana di sini kita akan rubah menjadi mark paket ya. Nah, dimana di sini kita menggunakan yang namanya mark paket. Nah, kemudian untuk new paket marknya ini bisa kita beri, misal di sini saya kasih int download. Oke, terus pada bagian ini silakan hilangkan centangan pada password-nya ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita langsung boleh mengklik apply atau langsung mengklik OK juga bisa. Nah, new packet mark ini nantinya akan kita hubungkan ke query-nya. Jadi ini harus diingat mana yang kita jadikan new packet mark yang ada di Mangle ini nantinya, karena Mangle ini nanti akan dikoneksikan dengan yang namanya query-nya. Nah, ini saya oke, berarti ini yang untuk downloadnya. Jadi ini untuk download. Nah, ini saya akan beri teks dulu di sini, download traffic. Oke. Setelah itu membuat Mangle traffic untuk upload. Nah, Mangle traffic untuk upload itu sama saja seperti pembuatan yang pertama, hanya saja itu bedanya kayak gini. Untuk chainnya kita tetap menggunakan forward, hanya saja bedanya di bagian sini. Nah, kalau di download itu kita menggunakan DST address, tapi kalau di upload kita menggunakan yang namanya source address-nya. Nah, di sini kita masukkan juga network yang sama yang akan kita manajemeni tadi. Nah, .0/24. Kemudian untuk actionnya kita bisa memilih yang namanya mark paket seperti yang di awal. Terus di sini untuk new paket marknya saya buat kayak gini, int upload ya. Nah, ingat password-nya harus dihilangkan kayak gini. Nah, setelah itu oke,
Oke, di sini saya beri komen dulu agar langsung nanti komennya langsung muncul. Nah, upload traffic. Nah, upload trafficnya saya masukkan di sini. Terus ini boleh langsung di oke saja. Nah, maka di sini sudah jadi dua konfigurasi untuk mangle trafficnya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya QTP-nya dulu. Nah, jadi QTP-nya dulu yang dibuat. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian Queues ya. Berarti menu Queues yang ada di sini. Nah, pada bagian ini kita masuk ke tab menu QTP. Nah, di sini kita disuruh membuat QTP ada dua. Satu untuk upload dan satunya untuk download. Nah, untuk membuatnya sebenarnya gini ya, untuk membuatnya kita bisa menekan tambah di sini ya, atau tombol plus di sini. Nah, akan tetapi jika kita mau memanfaatkan yang sudah disediakan sebenarnya bisa juga sih. Tapi untuk agar tidak mengganggu konfigurasi yang sudah disediakan untuk standarnya, ada baiknya kita membuat kembali atau membuat sendiri. Nah, di sini saya akan buat, caranya kita klik tambah. Kemudian di sini misal QTP-nya saya kasih namanya adalah misal download. Terus untuk bagian kainnya kita gunakan kain PC key. Nah, setelah itu ini silakan dibesarkan kalau tampilannya tidak kelihatan. Nah, setelah itu karena ini yang kita buat adalah PC key untuk download, maka yang harus kita centang adalah bagian DST address dengan DST portnya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita tidak melakukan apa-apa lagi kecuali hanya memberikan namanya, terus kainnya, terus classifiernya kayak gimana. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk uploadnya. Nah, di sini saya tulis upload. Terus kainnya itu saya gunakan adalah PC key. Dimana karena ini untuk upload, maka yang kita gunakan di bagian classifiernya itu adalah source address dan source portnya. Nah, ini perbedaan di antara QTP untuk download dan upload. Nah, setelah itu kita oke, maka di sini sudah jadi dua konfigurasi ya. Nah, selanjutnya kita akan teruskan ke bagian settingan yang intinya. Di sini kita akan menyeting bandwidth yang akan diberikan ke kliennya. Oke, sebelum saya melakukan yang namanya manajemen bandwidth, saya akan lakukan pengetesan internet terlebih dahulu. Nah, sini saya akan restart, saya akan lihat kecepatan bandwidth yang saya dapatkan itu sebenarnya seperti apa. Nah, oke, ini adalah kecepatan bandwidth yang ada di tempat saya sekarang. Jadi komputer saya itu mendapatkan kecepatan seperti ini sebelum bandwidthnya di manajemeni ya. Nanti saya akan coba manajemeni hasilnya seperti apa. Nah, oke, ini kita tunggu sampai selesai dulu, baru kita lanjut. Oke, ini udah selesai. Jadi kisaran bandwidth yang ada di tempat saya sekarang sebelum di manajemeni adalah sekitar ini. Ada untuk downloadnya sekitar 50, sedangkan uploadnya sekitar 45. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini bagian yang paling inti atau bagian paling utama, yaitu melakukan manajemen bandwidth. Nah, untuk melakukan manajemen bandwidth ini kita masuk ke menu query ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan. Cara menambahkannya tinggal klik tambah.
Baiklah, yang akan kita buat terlebih dahulu adalah query download untuk yang utama ya. Setelah itu nanti kita buat yang untuk dibagikan ke kliennya. Nah, di sini kita akan buat yang utama terlebih dahulu. Contohnya di sini namanya saya buat download. Kemudian untuk bagian parentnya, parent ini karena kita menggunakan yang untuk download, parentnya ini kita arahkan ke interface yang digunakan oleh si kliennya. Nah, setelah itu kita mengatur bandwidth yang akan digunakan oleh parent tersebut, besarnya berapa. Misal di sini saya kasih besarnya adalah 5 mega. Setelah itu saya klik OK kayak gini. Nah, selanjutnya saya buat lagi query downloadnya khusus untuk diarahkan langsung ke kliennya. Nah, caranya itu kita tinggal tambahkan seperti ini. Kemudian di sini saya beri nama misal user down, atau saya panjangin aja user download. Terus di bagian parentnya ini kita akan gunakan yang namanya download yang sudah kita buat pertama tadi, yaitu ini, yang bagian ini. Nah, kita gunakan downloadnya. Setelah itu untuk mark paketnya ini kita sesuaikan dengan mark paket yang kita buat di manual sebelumnya tadi. Nah, yaitu int downloadnya, karena kita mau membuat yang namanya query download ya. Nah, setelah itu di sini kita lanjutkan ke bagian query type. Nah, query type-nya kita gunakan yang kita sudah buat tadi, yaitu download. Nah, query type ini di mana? Ada di sini. Nah, ini yang kita sudah buat tadi. Nah, akan muncul secara otomatis pilihannya di sini. Nah, setelah itu kita memberikan bandwidth pada max limitnya di sini. Nah, di sini kliennya saya berikan 5 mega. Oke. Untuk limit add-nya misal saya kasih 1 mega. Ini limit add-nya ya. Tapi limit berbeda ya antara limit add dengan limit max limit ya. Nah, max limit ini adalah bandwidth yang maksimal diterima oleh si kliennya nantinya. Nah, oke, setelah dibuat seperti ini kita tinggal klik OK saja kayak gini. Nah, maka secara otomatis ini akan masuk ke bagian konfigurasi yang namanya ke bagian konfigurasi download tadi. Nah, sekarang kita buat yang namanya query uploadnya. Jadi sama, kita buat yang utamanya dulu. Sini kita tambahkan, terus misal namanya adalah upload. Terus untuk parentnya kita gunakan adalah interface yang menuju ke internet. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Kalau yang download tadi, parentnya adalah interface yang menuju ke klien, sedangkan untuk yang upload, parentnya adalah interface yang menuju ke internet. Nah, terus selanjutnya yang kita atur lagi di bagian sini hanyalah bandwidthnya. Oke, di sini saya kasih sekitar 5 mega. Ingat, jangan lupa memberikan huruf M di belakangnya, karena huruf M ini adalah simbol dari megabyte. Nah, oke, setelah dibuat seperti ini, kita klik OK lagi. Selanjutnya kita membuat traffic upload yang akan diberikan ke kliennya. Nah, sini kita akan tambah. Kita buat di sini misal namanya adalah user upload. Terus selanjutnya untuk parentnya kita gunakan upload yang sudah kita buat ini sebelumnya. Terus mark paketnya adalah yang sudah kita buat di manual sebelumnya, yaitu int upload. Nah, terus query tipenya yang kita gunakan adalah upload sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya pada query tipe yang ada di sini. Nah, setelah itu barulah kita memberikan limitnya di sini.
Oke, di sini saya berikan 5 mega, terus untuk limit add-nya 1 mega. Nah, oke, setelah itu kita bisa mengklik OK. Nah, untuk limit add ini terserah dari diri masing-masing. Begitu juga max limitnya, tergantung dari berapa besaran paket yang akan kita berikan ke klien. Nah, setelah dirasa semua konfigurasinya sudah selesai kayak gini, kita tinggal klik OK saja. Nah, maka dengan konfigurasi seperti ini, kita sudah bisa menguji apakah bandwidth yang diterima oleh klien itu sudah sesuai dengan keinginan kita yang sudah kita masukkan ke dalam manajemen bandwidth ini atau belum. Oke, ini saya minimize, kemudian di sini saya akan coba restart kembali, dan kita akan lihat kira-kira bandwidth yang akan didapatkan komputer saya ini berapa. Nah, ingat tadi saya berikan sekitar 5 mega ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalaupun hasil dari sini agak naik dari 5 atau melebihi 5, itu tidak masalah, karena nantinya yang akan dilihat itu adalah rata-rata dari downloadnya di sini. Nah, jadi jangan terpatok dengan bagian traffic yang ada di bagian sini. Kita harus melihat di bagian rata-rata downloadnya, karena inilah yang real sebenarnya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, kalau bagian sini naik lebih dari 5, itu dibiarkan saja, karena kita melihat adalah di bagian rata-rata trafficnya di sini. Nah, 5 mega itu yang kita dapatkan rata-ratanya adalah sekitar 4,9 dan 4, ya pokoknya mendekati dari 5 mega. Jadi mendekati dari 5 mega, tidak melebihi dari 5 mega. Nah, kalau melebihi 5 mega, hanya melebihi sekitar berapa kilobyte ke atas, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai melebihinya jauh sekali dari yang kita inginkan. Nah, maka ini sudah berjalan manajemen bandwidthnya tadi. Nah, jadi cukup seperti inilah konfigurasinya ya untuk Query. Nah, di konfigurasi ini hanyalah contoh. Jadi saya berikan hanyalah contoh. Selebihnya teman-teman sekalian silakan melakukan yang namanya konfigurasi manajemen bandwidth sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi sebuah manajemen bandwidth dengan menggunakan Query yang ada pada perangkat MikroTik. Nah, caranya cukup mudah dilakukan. Jadi seperti yang saya katakan di video pada saat saya mempraktekkan tadi, kecepatan itu kita bagi sesuai dengan kebutuhan si kliennya ya. Jadi tergantung dari kitanya, kliennya itu kira-kira membutuhkan kecepatan bandwidth seperti apa. Nah, jadi seperti itulah video untuk konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Query yang dimiliki oleh MikroTik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru mempelajari bagaimana dasar untuk mengkonfigurasi sebuah manajemen bandwidth menggunakan Query. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video berikutnya.